Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jawab pertanyaannya. Kita mulai dari pertama. Rizky. Kenapa Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab? Itu akan mengidentifikasi bahwa Al-Quran diturunkan hanya untuk orang Arab. Gini, jelas enggak ya? Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua umat Islam di dunia ini. Lalu, jikalau memang untuk semua umat Islam di dunia ini, sedangkan umat Islam ini kan gak cuma dari Arab, kenapa kok Allah nuruninnya pakai bahasa Arab? Yang pertama, karena Rasulullah diturunkan di Arab, supaya kaumnya dapat memahami apa yang Rasulullah dakwahin. Jadi Allah mempermudahnya dengan bahasa Arab. Dan kalau misalnya pakai bahasa Arab itu akan jauh lebih itu akan bisa kita jadi lebih bisa mengerti Al-Quran dan lebih mudah gitu. Gini deh, kalau misalkan Rasulullah turunnya di Spanyol, mungkin aja Al-Quran akan bahasa Spanyol. Kalau aja Rasulullah adanya di Prancis, mungkin aja Al-Quran bahasanya bahasa Prancis bukan bahasa Arab. Tapi karena ketetapan Allah, jadinya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Cuma bedanya bahasa Arab sama bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran itu lebih benar. Pokoknya dari segala sisi mufradat dan bla 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 itu paling benar. Itu keren banget. Itu satu-satunya buku yang gak cacat, satu-satunya kitab yang gak ada cacatnya sama sekali. Kan kalau misalkan buku kan masih ada cacatnya, ya kayak maaf ya, tapi ini memang bener ya, kayak kitab yang lain masih ada cacatnya, tapi kalau Al-Quran semuanya benar ya, terkecuali kalau misalkan penerbitnya juga benar. Kita lanjut ke inti dari kenapa bahasa Arab. Ya aneh aja kali kalau misalkan kita ngaji tapi pakai bahasa Perancis, atau kita ngaji pakai bahasa Itali atau bahasa Jerman, ya itu akan lebih sulit kayaknya ya. Mungkin Allah sudah tahu bahwa bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang mudah dipahami, jadinya ya Allah menurunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Kenapa kok mudah dipahami? Sekarang kita lihat deh, kan banyak tuh orang-orang yang bisa paham Al-Quran, para ahlul Quran, dan adanya bahasa Arab gak mempersulit juga kan dalam kita mempelajari Al-Quran. Tapi di sini pertanyaannya intinya ya, berarti Al-Quran dimaksudkan untuk orang Arab dong. Karena orang Arab itu dulu, orang Arab jahiliyah sangat keras kepala dan ya gak karuan. Jadi karena Allah ingin memberikan jalan kepada hambanya, jadi diturunkanlah Rasulullah di Arab. Dan ya, karena itu Al-Quran pun berbahasa Arab. Lalu di dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, kami tidak mengutus orang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Sekarang bener juga gitu kata Allah. Waktu zamannya Nabi Musa, waktu zamannya Nabi Daud, ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, ketiga kitab itu tuh pakai bahasa nabi sendiri gitu. Jadi ya bener aja Allah menurunkan kitab dengan bahasa itu karena supaya dipahami sama kaumnya. Zabur itu isinya bukan bahasa Arab loh. Taurat juga bukan bahasa Arab. Injil pun bukan bahasa Arab juga. Nah, Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang abadi sepanjang masa, insyaallah. Ya karena Allah sendiri sudah berkenan seperti itu. Jadinya karena ya Al-Quran itu pokoknya Al-Quran itu spesial lah pokoknya. I don't know. Ya intinya seperti itu ya. Lalu dari ya pokoknya yang nanya tentang hafal Quran sok atau di stalking lagi Twitternya, udah cukup udah pernah nge-tweet tentang itu juga, jadi silakan di stalking lagi. Oke, kita lanjut. @ulfah maulidian.
Lebih baik baca Al-Quran satu hari satu juz atau baca Al-Quran satu hari satu ayat beserta memahami artinya? Kalau saran saya lebih baik satu ayat tapi beserta memahami artinya. Karena apa? Karena percuma dong kalau misalnya baca satu juz tapi nggak ngerti apa-apa. Padahal dalam Al-Quran itu emas. Jadi apapun ayatnya itu menjadi pengetahuan yang luar biasa gitu. Saya seneng banget bolak-balikin Al-Quran. Maksudnya satu halaman tuh dibaca penuh gitu artinya, lalu satu ayat tuh direnungin, lalu dipahamin maksud dari ayatnya itu apa. Jadi kadang kalau lagi baca tentang Nabi Adam gitu kan, di Al-Baqarah juga ada cerita tentang Nabi Adam. Kalau udah baca, lalu saya liatin satu-satu dan saya ngertiin ayatnya beserta artinya, saya langsung meremin dan saya langsung ngebayangin gimana kejadian pas iblis ngomong sama Allah, pas Allah nyuruh iblis buat sujud kepada Nabi Adam. Itu tuh langsung langsung kebayang gitu, langsung kayak kebawa ke saat itu. Kayak misalkan Nabi Musa nyuruh orang Yahudi nyari sapi kuning, lalu langsung tiba-tiba tuh saya merem dan saya langsung ngebayangin dan seakan-akan saya lagi di situ. Ya mungkin kedengarannya lebay sih, tapi ya well, aku kayak gitu. Oke, abaikan. Jadi intinya lebih baik sedikit aja tapi dipahami juga artinya, atau bahkan satu halaman pun boleh. Yang penting suaranya Masya Allah. Oke, jadi yang penting kalian paham gitu aja. Kalau dari Kiki Komarudin 92, kenapa surat kedua di Al-Quran Al-Baqarah? I don't know, itu kan Allah yang berkehendak. Kalau misalkan aku yang nurunin Al-Quran, ya mungkin Al-Baqarah bisa jadi ke 165 kali. Oke, abaikan. Ya. Dari Hanafatin 2, boleh kirim suara wirda ngaji surat apa aja deh. Ya itu ntar ya, ini bukan pertanyaan deh kayaknya. Oke, itu ntar aja kalau misalnya ada waktu, amin. Dari Ika Natalina 1, wirda cantik, asik, kayaknya ada 3, cantik aja kali. Apa yang harus kita lakukan ketika semangat untuk baca dan hafalin Quran dan keimanan kita sedang turun? Ya harus dilakukan ketika iman turun adalah cepet-cepet ambil wudhu, sholat, dan istighfar. Itu dia, itu kuncinya. Laksanain dulu aja, ntar bisa tahu perubahannya kayak gimana, insyaallah. Lalu Muzah Ahmad, ayat Iqra bacalah, kan yang pertama turun tuh, tapi kan waktu itu Nabi Muhammad belum bisa baca. Terus apa yang harus dibaca? Ya Iqra itulah yang harus dibaca, karena Allah tahu Nabi Muhammad saat itu belum bisa baca. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajari langsung Nabi Muhammad membaca. Dan di saat itulah malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad. Ya yang pertama turun itu adalah surat Iqra kan, surat Al-Alaq, ya itulah. Lalu di saat itu tuh Nabi Muhammad benar-benar ketakutan sekali karena malaikat Jibril itu ditampakkan wujud aslinya di depan Nabi Muhammad. Dan tahu sendiri malaikat itu sayapnya lebih besar daripada gunung, ya. Biasa aja kali besarnya. Oke, lebih besar daripada gunung. Dan bahkan katanya jika air lautan atau ya air lautan ditumpahkan, air lautan bumi ditumpahkan air lautan di bumi di seluruh dunia ini dituangkan ke atas kepalanya malaikat Jibril, itu nggak akan netes satu pun netes dari kepalanya karena saking gedenya katanya gitu. Tapi serius, memang malaikat itu gede banget katanya, tapi belum pernah ketemu sih. Tapi ya seperti itu, kok saya pernah baca hadisnya di mana gitu ya, lupa. Gini, ada lagi dari Via Zahir 9 skor. Assalamualaikum Wirda. Waalaikumsalam. Kasih tips dong Wirda, gimana cara ngafal Quran yang baik dan hafalannya gak gampang hilang di kepala. Aduh, kalau aku ngasih tips-tips kayak gini sih, aku sendiri masih suka lupa-lupa hafalannya ya, masih berantakan banget, dan sekarang lagi berusaha untuk memasang puzzle-puzzle yang terpecah belah, asik ya. Ya seperti itulah. Jadi kalau kata papa supaya nggak mau gampang hilang, diulang sampai 400 kali.
Kalau aku kemarin cara murojaah hafalan itu satu surat diulang 40 kali. Jadi dari kayak contoh naba gitu kan, amwita salun sampai bawah. Yang wala tamliku nafsun nafsin syai'a wala amru bidzillah. Ya pokoknya aku baca itu sampai 40 kali, sampai ya lumayan pegel lah. Tapi boleh dicoba. Jadi satu surat itu bisa diulang 40 kali sampai hitungannya 100 atau sampai hitungannya 400 gitu. Dari @wiwin_st, Kak Wirda punya mortal 30 gak? Buat putri saya. Ya insyaallah nanti mau buat, ya pengen buat morotal, tapi sekarang komputernya masih di servis, jadi maybe coming soon ya ibu, maaf ya. Oke. @ari_yogi, Assalamualaikum Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, lagu yang biasa Wirda pakai buat tartil itu apa sih inspirasinya? Boleh cek soundnya sur. Maksudnya gini, saya tuh nggak konsisten dalam ngaji, tuh nggak konsisten adanya. Jadi kadang kan ada yang nanya tadi ya, yang waktu di Hafiz Quran baca Al-Kahfi pakai pakai nada apa lah. Nada saya tuh banyak banget, jadi saya lupa. Kadang baca surat Al-Fat lalu kemudian pindah ke Yasin, itu udah beda lagi tuh, pasti nadanya udah beda lagi. Nggak tahu kenapa, jadi nggak bisa satu satu nada tuh terus gitu, nggak. Tapi ya emang suka berubah-ubah, nggak tahu kenapa. Jadi maafkanlah. Ya setahu saya sih saya bikin nada sendiri. Ya pokoknya kalau udah disuruh maju pasti langsung nggak mikirin mau pakai nada siapa, langsung mulai aja gitu. Tapi nggak tahu kok orang pada suka ya. Perasaan kata saya aneh sih. Oke, lanjut. Dari Kamelia_NR, Barakallah Wirda, amin ya rabbal alamin, Allah yarhamukum insyaallah. Lalu mana lagi? Kalau baca Al-Quran lewat tab itu gimana ya? Nggak apa-apa kok. Ya, siapa nih? Nggak apa-apa daripada main Angry Bird. Ya boleh. Ya boleh kok. Tapi kalau buat perempuan, meskipun lagi head dan meskipun gak boleh baca pakai Al-Quran asli, kalau pakai tab, usahain yang ada artinya. Karena kalau misalnya nggak ada artinya tetap nggak boleh dipegang. Lalu kalau saran saya sih, kenapa nggak pakai Quran asli? Karena pahalanya jadi lebih beda gitu. Pahalanya jadi beda lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa kok pakai tab juga. Lalu dari Dudung Akasah 1, Wir, apa kesalahan dalam baca Al-Quran yang nggak disengaja itu berdosa? Kalau nggak disengaja dan kita nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan disengaja dan kita udah tahu, itu yang nggak boleh, itu yang dosa gitu. Dan lebih baik kita pelajari dulu lah sedikit-sedikit supaya ya nantinya nggak salah baca. Ya udah segitu aja ya. Oke. Oh ini ya, Ki Komarudin 92. Perasaan tadi Wirda fallback aku deh. Allah maaf tadi kepencet. Serius tadi kepencet pengen buka tweetnya tapi malah kepencet anunya. Tekan followingnya, tapi ya udah maafin. Oke, sudah segini aja ya. Udah, makasih ya yang udah nanya, dan maaf kalau misalkan jawabannya nggak memuaskan karena ya cuma segini ilmu yang saya punya, alhamdulillah belum nambah lagi. Doain ya insyaallah. Assalamualaikum.